Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Maria Margareta, NPM 22755091 dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik, di mana materinya adalah akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Dengan dosen mengampu Bapak Rusmianto. Yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintahan, di mana yang pertama ada akuntansi tradisional dan akuntansi berbasis kas dan single entry, yang dimana digunakan sebelum di 2003. Kemudian dari 2003 sampai dengan 2004 ada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kemudian dari 2005 sampai dengan sekarang akuntansi modern. Kemudian yang kedua berbasis akrual dan double entry. Dan yang ketiga adalah PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Kemudian yang berikutnya ada standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemudian yang lampiran kedua adalah tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan yang terakhir lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemudian standar akuntansi pemerintahan, lampiran 1 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi yang pertama kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang kedua PSAP 01 penyajian laporan keuangan, yang ketiga PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, yang keempat PSAP 03 laporan arus kas, yang kelima PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, yang keenam PSAP 05 akuntansi persediaan, yang ketujuh PSAP 06 akuntansi investasi, yang kedelapan PSAP 07 akuntansi aset tetap, yang kesembilan PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, yang ke-10 PSAP 09 akuntansi kewajiban, yang ke-11 PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang ke-12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, yang ke-13 PSAP 12 laporan operasional. Yang berikutnya standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasinya pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah penjelasan, klasifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dan nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan yang dinyatakan oleh Halim 2007. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Berikutnya, peranan laporan keuangan daerah. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang berikutnya ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada transparansi, dan yang terakhir adalah keseimbangan generasi. Berikut ini adalah tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya, ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peranan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Yang berikutnya ada pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Yang pertama entitas akuntansi, unit kegiatan pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Kemudian entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bersifat umum. Yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga, yang keempat satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya.